Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kalafaridzi dari kelas AK502 dengan NIM 24030100243. Di sini saya akan menjelaskan terkait kinerja dalam organisasi untuk disun untuk mata kuliah perilaku organisasi di Universitas Siperasia. Jadi apa itu kinerja? Kinerja ini dapat dikatakan sebagai sebuah hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau inputnya. Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Dalam kerangka organisasi, terdapat hubungan antara kinerja perorangan atau individual performance dengan kinerja organisasi atau organization performance. Kinerja perorangan yang tidak baik akan berpengaruh buruk terhadap kinerja organisasi. Begitu sebaliknya, kinerja perorangan yang baik akan membawa pengaruh positif bagi kinerja organisasi. Oleh karena itu, kinerja perorangan dituntut harus baik agar kinerja organisasi menjadi baik. Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan yang dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain: yang pertama, teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah material yang meliputi kualitas input yang digunakan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Kemudian yang keempat, budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya. Dalam kinerja terdapat istilah yang disebut triple bottom line. Istilah ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan adalah mengejar profit, tetapi juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. TPL ini memiliki 3 pilar dasar atau lebih dikenal dengan 3P atau Profit, People, dan Planet yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan dari perusahaan selama periode waktu dalam melakukan bisnis. Pilar yang pertama yaitu profit atau keuntungan, yang merupakan tujuan dasar dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas dengan cara membenahi manajemen kerja mulai dari penyederhanaan proses, menurunkan kegiatan yang tidak efisien, menekan waktu proses produksi, dan membangun hubungan jangka panjang dengan para stakeholder itu sendiri. Efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian material dan mengurangi biaya serendah mungkin. Kemudian pilar yang kedua adalah people atau masyarakat pemangku kepentingan, merupakan stakeholder yang bernilai bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kontinuitas hidup, dan kemajuan perusahaan. Perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan berdampak kepada masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan profit atau untung saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap kondisi masyarakat, seperti mengadakan kegiatan yang mendukung dan membantu kebutuhan masyarakat. Kemudian pilar yang ketiga adalah planet atau lingkungan,
yang merupakan sesuatu yang terikat dan tidak bisa lepas dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Profit atau keuntungan yang merupakan hal yang utama dari dunia bisnis membuat perusahaan sebagai pelaku industri hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun untuk melestarikan lingkungannya. Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti polusi, pencemaran air, hingga perubahan iklim. Penerapan TPL ini akan memberikan beberapa manfaat terkait kinerja. Yang pertama, karyawan akan cenderung lebih loyal dan puas kepada perusahaan yang menunjukkan komitmennya terhadap kegiatan CSR. Kemudian bisa menghemat biaya operasional, kemudian bisa meningkatkan reputasi perusahaan di mana citra perusahaan akan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisa juga meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta fokus pada pelanggan. Kemudian bisa juga memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka dari TPL ini sebenarnya tidak jauh dari standar pelaporan menurut GRI, yakni yang pertama ada Environmental Issues in Annual Report, yaitu laporan keuangan tahunan menjelaskan di dalamnya permasalahan-permasalahan lingkungan. Kemudian yang kedua, key indikator yang berkaitan dengan penjelasan isu lingkungan dan sosial serta dampak yang berhubungan dengan operasional produk atau jasa. Dalam kategori ini juga dijelaskan indikator-indikator kinerja lingkungan yang mengantisipasi dampak tersebut. Penjelasan tentang input dan emisi terkait dengan energi, limbah industri, limbah yang tidak dapat didaur ulang, limbah berbahaya termasuk di dalamnya ada life cycle impact dari produk atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah profile, yaitu profil dari perusahaan terkait dengan isu lingkungan seperti reorganizational structure, tipe produk yang dipasarkan, dan kelompok industri. Kemudian yang keempat adalah policies, yaitu pernyataan visi misi, nilai, sistem manajemen lingkungan, contohnya ISO 14001, kemudian sertifikasi eksternal, standar pengukuran kinerja, kriteria penilaian risiko, pengauditan, dan pelatihan. Kemudian yang kelima adalah external relations, yaitu keinginan stakeholder, bentuk komunikasi dengan stakeholder, benchmarks, konsultasi dengan konsultan luar. Kemudian yang keenam adalah manajemen performance. Di sini usaha manajemen untuk menaati aturan yang terkait, termasuk adanya penghargaan dan sanksi baik dari lembaga atau standar internasional maupun nasional lokal. Penjelasan terkait dengan remediation cost, kecelakaan terkait lingkungan dan sosial, dan emisi. Kemudian yang terakhir adalah occupational health and safety, yaitu sejumlah pendapat yang berhubungan dengan pemenuhan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk rencana, tujuan, dan kinerjanya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata maupun kurang mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.